Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Santi Kartika Sari pada kesempatan hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif PPI dalam program PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Pada selama di Unalatai, salam songjuk terangin malekang, adil datalino, basuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too. Thank you for asking me. Are you ready to learn today? Yes. Good. Sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa kita akan mempelajari tentang Alkana, Alkena, dan Alguna. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya doa dulu. Tolong Abu untuk memimpin teman-temannya di dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abu. Ibu akan buka untuk GCR-nya. Perhatikan itu ada GCR untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah share daftar hadir, materi pembelajaran, kemudian petunjuk kegiatan pembelajaran. Sudah diisi daftar hadirnya? Sudah. Kita cek dulu. Ada 2 yang tidak hadir. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu sudah bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Setelah ini segera bergabung ya bersama kelompoknya. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 4. Ibu sudah siapkan, ini ada papan mejanya, sudah ada namanya sesuai dengan kelompok 3 Muhammad Khalif, kemudian kelompok 2 Agung, kelompok 1 Hana. Ya. Sebelum kita mempelajari, tentunya kita harus tahu apa KD-nya, PK-nya. Secara garis besar, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui PJBL, Project Based Learning, yang terintegrasi dengan teknologi, yaitu penggunaan Google Group. Seperti diharapkan nanti kalian mampu mengolah informasi dari berbagai sebagai literasi sainsnya, nanti menggali teori-teori, kemudian juga konsep. Nah, kemudian untuk pengetahuannya yang harus kalian capai pada hari ini adalah kalian mampu menemukan, mengkaitkan dan menganalisis senyawa alkana, alkena, dan juga alguna. Ya. Kemudian untuk keterampilannya itu ada 2. Yang pertama mendesain, selanjutnya adalah melaksanakan percobaan hasil dari desain kelompok kalian. Untuk itu kalian diharapkan mampu kreatif dan mampu berkolaborasi dengan teman-teman di dalam kelompoknya masing-masing dengan kemampuan berpikir kritis, kemudian mampu mempresentasikan nanti produk yang dihasilkan dari proyek kalian. Untuk karakter yang diharapkan, karakter mandiri dan juga memiliki integritas yang tinggi. Untuk prasyaratnya, kalian harus mengetahui bagaimana konsep dari ikatan kimia dan juga struktur atom yang sudah kalian pelajari di kelas. Ya, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak ada. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu punya game. Silakan, linknya sudah diakses di WA dan juga di GCR. Sudah ada? Sudah. Ibu akan mulai ya. Join code-nya adalah 406722. Setiap soal waktunya 5 detik. Ya, jadi silakan berpikir cepat untuk dapat mengerjakannya. Soalnya sebanyak 5 butir soal. Semua soal ini adalah soal-soal yang diambil dari pembelajaran minggu lalu ya. Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat, apakah sudah lupa apa yang Ibu sudah sampaikan pada minggu lalu. Sudah selesai.
Ya. Kalau dilihat dari hasilnya, nah Ibu yakin ya, kalau dilihat dari hasilnya Ibu yakin bahwa pembelajaran pada minggu kemarin masih lekat di dalam ingatan kalian, sehingga Ibu berkeyakinan untuk pembelajaran hari ini kalau Ibu menggunakan PJBL maka kalian akan mampu untuk melaksanakannya dengan baik ya. Di kuis tadi Ibu mau ambil satu soal yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Contoh manfaat senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari adalah pada proses percepatan pematangan buah dengan menggunakan apa kemarin? X dan Y-nya. Supaya jadi 2 dikalikan berapa? Dikurang 2 hasilnya 2. 2. Nah, maka N-nya juga adalah berapa? 2. Ya, jadi rumusnya nanti adalah ya, CnH2n min 2. Coba perhatikan pada slide 9. Nah, rumus molekulnya apa angkat tangan? Ya, boleh silakan. Apa? C6 dan H10. C6H10 ya. Kalau C-nya 4, H-nya 6. Kira-kira namanya apa? Putuna. Ya, betul. Beri aplaus untuk kita semua. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, tadi sudah kita temukan rumus umumnya adalah CnH2n min 2. Sudah kita temukan juga rumus molekulnya itu dimulai dari C2 sampai dengan C10. Kemudian namanya adalah dari etuna sampai dengan etuna. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas semua? Jelas. Kita akan melihat pentingnya senyawa alkena, dan alkuna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu punya sebuah video, nanti juga kita bisa praktikkan, sudah Ibu siapkan. Melihat video yang ada di layar, ya. Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini nanti setiap aktivitas apapun yang menghasilkan data tolong dicatat. Sekarang LKPD-nya dibuka, kemudian dibaca baik-baik bagian per bagian, ya, tidak boleh dilewati, harus sesuai urutannya. Ya, dimulai dari yang pertama itu, perhatikan sulap kimia, cuci piring gitu ya, boleh merek apa saja, kemudian ada pemantik api, ada ember, ada air. Nah, coba perhatikan bagaimana cara kerjanya, kemudian nanti kalian akan coba untuk mempraktikkan. Ambil sedikit saja buihnya ya, kemudian matikan api. Sudah terpikirkan konsepnya bagaimana? Kenapa? Kira-kira tangannya terbakar atau tidak? Ya. Kemudian apa yang menyebabkan itu terjadi? Silakan dianalisis sambil melihat, sambil dicatat. Kemudian boleh literasi, buka bukunya, silakan. Dari video itu tadi menarik tidak? Menarik. Mau mencoba? Oke, yang penasaran boleh maju ke depan, silakan. Tambahkan airnya dulu. Kemudian tambahkan sabun. Yang kita perlukan apanya tadi? Busa sabun. Kemudian kita siapkan apa ini? Gas butannya. Apinya kurang. Apinya kurang. Tadi kita sudah melakukan percobaan pembakaran gelembung sabun ya. Kalau gelembung sabun yang biasa kalau dibakar terbakar tidak kira-kira? Tidak. Tetapi percobaan kita tadi sabunnya terbakar tidak? Terbakar. Kira-kira karena apa? Ada 6 pertanyaan. Silahkan dibagi tugasnya supaya waktunya efektif. Lakukan literasi dengan membaca. Di situ ada buku teori. Kemudian juga ada e-booknya yang sudah Ibu share di GCR. Juga boleh searching di internet ya untuk dapat menjawab. Ada kesulitan? Tidak.
Waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Kita akan bahas yang pertama, mengapa gelembung sabun tadi ya dapat terbakar. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena gas yang ditekan dari tabung gas tadi dia akan terperangkap ke dalam busa sabun tersebut. Betul ya, karena gas yang dialirkan dari LPG terangkap di dalam gelembung sabun. Semua sama jawabannya? Yang kedua kita lanjut. Kira-kira senyawa yang ada pada LPG tadi apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Oh ya. Gas LPG mengandung senyawa yang bernama butana. Ya, betul. Apa hubungan gas tersebut dengan materi yang akan kita pelajari sekarang? Saya, Bu. Ya, silakan Devi. Hubungannya adalah gas butana yang terkandung dalam LPG. Nah, berarti dia tadi masuk ke Alkana. betul ya. Kemudian tuliskan persamaan reaksi pembakarannya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Agung. Jadi persamaan reaksi pembakaran yang terjadi adalah 2C4H10 direaksikan dengan 13O2 menghasilkan 8CO2 dan 10H2O. Ya. Yang terakhir, coba jelaskan secara konsep peristiwa yang terjadi tadi pada pembakaran busa sabun tadi. Saya, Bu. Ya, silakan, Devi. Jadi gas butana yang tadi dimasukkan ke air sabun itu terperangkap di dalam gelembung busa air sabun. Ketika dibakar, yang terbakar hanyalah busanya saja yang berisi gas butana. Iya, yang berisi gas butana. Jadi yang terbakar itu adalah gas Butana. butananya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi tadi, ketemu nih konsepnya ya. Konsepnya untuk rumus umumnya. C4 H10 kita cek, ya betul. Dari mana? Dari C4 H2 dikali 4 ditambah 2, yaitu hanya 10. Maka rumus molekul dari butana adalah C4H10. Betul. Nah, ini kita lihat ada metana. Ada yang bisa rumus molekulnya, Pak? Yang Agung boleh? Molekul dari gas metana adalah CH4. CH4. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya kalau propana kira-kira apa? C3H8, betul. Kalau C10H22 namanya apa? DHA. Oke. Sampai di sini jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Jadi bisa kita simpulkan di sini konsepnya adalah alkana. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 dimulai dari C pertama sampai C yang ke 10 dengan nama metana sampai dengan DK. Kegiatan inti yaitu melaksanakan proyek untuk IPK ya 4.1.2 dan 4.2.2 yaitu pembuatan biogas dari sampah organik. Namun sebelumnya silakan untuk menyimak video yang ada di layar. Silakan dicatat apa yang mereka lakukan ya. Kemudian bahannya apa yang dipergunakan, alatnya juga apa yang dipergunakan. Sambil menyimak itu, kemudian lakukan literasi. Di dalam LKPD itu sudah ada permasalahan yang tertera di dalamnya. Ada 3 permasalahan di situ. Tolong dijawab masing-masing kelompok. Hasil limbah organik yang sudah dihaluskan tadi masukkan ke suatu wadah tertutup. Artinya ruang hampaan aerol. Ya. Nah, apa itu hasilnya? Gas. Gas itu adalah biogas yang mau kita hasilkan. Nah, untuk itu sudah dilihat LKPD-nya. Sudah selesai? Sudah. Ada pertanyaan yang pertama? Yafi, silakan. Permasalahan apa yang sedang dihadapi lingkungan terkait sampah? Dan dari hasil literatur kami menemukan jawaban sampah berpotensi memberi sumbangan terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat penumpukan sampah tanpa diolah dapat melepaskan gas metana atau CH4. Iya, betul ya. Bisa rasakan. Polusi udara. Polusi udara akan menimbulkan bau yang ternyata bau itu menunjukkan suatu
Gas apa itu? Gas metan. Ada lagi ya, silahkan gambarnya. Jadi yang kami dapat, dampaknya menimbulkan kemunculan penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan jangka panjang, dampak selanjutnya akan lebih luas, yaitu dapat memunculkan kualitas hidup manusia. Iya, betul ya. Untuk itu dapat kita tanggulangi dengan apa? Solusi dan menjadikan mau membuat energi alternatif berupa apa? Nah, untuk membuat biogas tersebut, kalian akan melalui tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu membuat desain proyek dan juga membuat jadwal kegiatan proyek. Nah, untuk desain proyek dan jadwal kegiatan proyek akan kalian presentasikan pada hari ini berdasarkan hasil kajian literatur yang kalian lakukan bersama kelompok. Silakan berkolaborasi, kemudian berpikir kritis, kreatif. Coba cari definisi dari biogas. Sudah kamu cari definisi dari biogas. Yaitu cari nama alat lengkap dari biogas. Sudah dapat rancangannya ya? Ya, Bu. Apa ini Nopal? Untuk membuat digester sederhana. Oh, digester sederhana ya. Untuk membuat gas metana. Untuk menampung gas metana. Menampung gas metana tadi ya. Iya. Oh, pakai drigen. Drigen. Oke. Drigennya apa lagi yang diperlukan? Selang bening, pipa selang. sepanjang 30 cm, corong agar saat menumbahkan bahan dasar gas metana itu tidak tumpah kemana-mana. Oh, bahan dasarnya tadi dari apa ya? Dari Yang filternya basah. terus Oh, yang bening. basah. Kalau yang kering bagaimana? Prosesnya agak lama. Oh, agak lama, tidak optimal berarti ya. Motor itu keran Keran, untuk meter. keran ini keran airnya, sorry jelek. Terus ini dikasih selotip hitam buat ngerekatin. Oh iya, di saran sini ada dikasih semacam pipa besi gitu, pipa besi. Nah, pipa besi sekitar 10 cm. Waktu sudah 20 menit, sekarang ada yang mau presentasi ke depan? Tadi dari belakang sudah deretan belakang, sekarang deretan depan. Silakan kelompok 2. Jadi pada tanggal 25 Agustus kami yang pertama akan mengkaji konsep biogas, yang kedua merancang alat dan bahan, dan yang ketiga melaporkan rancangan sementara pembuatan biogas sederhana kepada guru. Selanjutnya dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 memperbaiki rancangan pembuatan biogas 28 Agustus sampai 10 September. Kami akan melakukan pencatatan data hasil percobaan pembuatan biogas senyawa hidrokarbon tanggal 11 sampai 12 September. Kami akan membuat laporan pembuatan biogas, dan tanggal 13 September 2022 kami akan melaporkan hasil pembuatan biogas menggunakan sampah organik dan presentasi produk. Ya, baik ya, itu tadi yang sudah disusun oleh kelompok 2. Boleh Ibu lihat untuk rancangan kegiatannya yang sudah disusun. Ya. Baik, kita konfirmasi dulu ya. Perhatikan juga rancangan masing-masing. Nah, untuk rancangan kegiatannya sudah betul. Yang pertama adalah merancang kegiatan proyek ini pada hari ini. Kemudian tugas di rumahnya nanti tolong masuk ke dalam WA grup khusus kita untuk konsultasi proyek pembuatan digester biogas metana. Ada pertanyaan untuk ini? Sudah sesuai semua dengan apa yang ditampilkan oleh teman-teman? Sudah ya? Silakan kembali. Terima kasih, beri aplaus dulu untuk teman-temannya. 1, 2, 3 sudah kita selesaikan. Sudah dapat desain kasar ya. Nanti dibuat desain yang sempurnanya di rumah. Kemudian konsultasi bisa lewat grup WhatsApp tadi. Nah, kemudian
Nanti kalau sudah ACC ya, baru boleh melaksanakan percobaan. Ingat berapa hari akan dilaksanakan itu? 14 hari. Untuk presentasi unjuk hasil proyek sudah dirancangkan desain dan jadwalnya, nanti dikumpulkan dan laporannya juga harus dikumpulkan hari ini. Untuk yang pertama kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek alat. Yang pertama ada dirigen, jumlahnya 1. Yang kedua ada selang bening, jumlahnya 2. Yang ketiga ada ban penampungan gas, jumlahnya 1. Yang keempat ada kolomnya 1. Yang keenam ada pipa dan penutup, jumlahnya 1. Yang ketujuh ada rel pipa, jumlahnya 1. Yang kedelapan ada selopik jumlahnya 1. Jadi saya akan melanjutkan alam pula ada alam rem yang berjumlah 1, gunting yang berjumlah 1, cat minyak hitam yang berjumlah 1, thinner yang berjumlah 1, kuas yang berjumlah 1. Untuk bahan akan disebutkan oleh teman saya. Saya akan menyebutkan bahan percobaannya. Yang pertama ada sampah sisa timun, itu jumlahnya ada 0,735 kg. Yang kedua ada sampah sisa kol, itu berjumlah 0,735 kg. Yang ketiga sampah sisa terong, ada 3 kg. Yang kesembilan itu air, yaitu 6 liter. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Presentasi kelompok 2 silakan maju. Saksikan prosedur kerja. Yang pertama pembuatan digester. 1. Lubangi dirigen pada bagian tutup dan sambungkan dengan keran plastik. Kemudian sambungkan dengan selang bening yang kemudian disambungkan dengan pipa besi. Kedua, lubangi bagian kiri dirigen seukuran pipa 3/4. Masukkan pipa 3/4 sepanjang 60 cm dan tutup dengan menutup pipa pada bagian atas. 3. Menjadikan lubang pipa 3/4. Buat lubang dan sambungkan dengan selang bening ukuran 1 cm dan sambungkan dengan ban sebagai tempat penampungan gas metana. Lanjut. Pastikan semua sambungan tertutup rapat agar gas hasil tidak ada yang keluar. Kemudian cat hitam digester agar tidak ada cahaya yang masuk. Dan 6. Terakhir digester siap digunakan. Lanjut ke pembuatan biogas. Mengeluarkan sampah organik sisa dapur seperti sisa buah dan sayuran, dan haluskan semuanya dengan menggunakan blender campuran air dengan permukaan ringan 1/2, yaitu 1 untuk sayur dan 2 untuk air. 2. Masukkan ke dalam digester, tutup rapat dengan gunakan selapis hitam untuk lubang agar tidak ada udara yang bisa masuk. Yang ketiga, setiap hari tambahkan sampah organik hasil rumah tangga. Dan yang keempat, lakukan selama 14 hari dan akan terbentuk gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG. Ya, baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali. Sudah sampai ke tahap yang terakhir, yaitu evaluasi pengalaman dari kelompok 3 untuk mempresentasikan bagaimana pengalamannya. Boleh bawa digesternya dan hasilnya ya ke depan. Nah, mungkin pengalaman yang dimiliki oleh kelompok 3 ini berbeda dengan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Silahkan, siapa yang mau memulai? Saya. Ya, Sri. Jadi di sini ada digester sederhana yang kami buat. Ini bisa terlihat dari bentuknya, ini terbuat dari dirigen, keran plastik, selang bening, bak, dan ban. Jadi pada saat membuat gas metananya, kami memasukkan sisa-sisa limbah organik berupa sayuran dan buah Ya, melalui penutup ini ya, ini lubangnya. Kemudian ke dalam dirigen dan ditunggu 14 hari. Dan perbandingan limbah dan airnya itu 1/2. 1/2, artinya berapa itu? Jika limbahnya dimasukkan 1 kg, nanti kami akan masukkan airnya sekitar 2 liter. Oh, 2 liter. Kemudian Kemudian setelah 14 hari terbentuk gas metana di dalamnya.
Bisa dilihat dari bannya ya, ban penampung gas metananya yang sudah mengembang. Kemudian pembuktian lainnya bagaimana? Ya, dengan cara melakukan uji pembakaran. Oke, boleh dicobakan? Kita sudah pada kegiatan penutup, yaitu evaluasi, menarikkan kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Untuk yang pertama di kegiatan penutup adalah evaluasi. Ini Ibu ada punya soal dalam bentuk esai, 5 butir soal, waktunya 10 menit ya. Itu dikerjakan secara individu, tidak boleh bekerja sama. Secermat mungkin diperhatikan untuk soal-soalnya. Waktunya sudah 10 menit, silahkan untuk dikumpulkan. Kemudian desain percobaan dan jadwal dikumpulkan, laporan dikumpulkan. Kita simpulkan bersama-sama sekarang dari KD 3.4. Rumus dari alkana, alkena, dan alkunas. Rumus umumnya, kalau alkana CnH2n plus 2. Kalau alkuna CnH2n min 2. Kalau alkena CnH2n. Kesimpulan untuk KD 3.5 dan 3.6 yaitu rumus, molekul, dan juga nama senyawa dari deret homolog senyawa alkana. Dimulai dari apa kalau alkana? Dari C1 sampai C10. Betul, dimulai dari apa? Rumusnya CH4 sampai dengan C10H22. Alkena dimulai dari C2 H4 sampai dengan C10H20. Kalau alkuna dimulai dari C2H2 sampai dengan C10H2. Namanya apa? Kalau alkana dari metana sampai metana. Kalau alkena etena sampai etena. Kalau alkuna betul ya. Ada 4.1.2 dan 4.2.2. Kesimpulannya adalah terkait dengan percobaan kita, biogas adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik. Gas yang dihasilkan metana. Termasuk ke dalam hidrokarbon yang sama? Betul sekali ya. Sampai di sini jelas? Paham apa yang sudah kita pelajari bersama? Tindak lanjut kita akan mempelajari IPK 3.7 sampai 3.10, yaitu isomer, sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna, juga reaksi senyawa hidrokarbon. Kemudian ada refleksi, sudah Ibu printkan untuk masing-masing. Tujuannya bukan untuk menilai kalian ya, tetapi refleksi ini Ibu gunakan untuk perbaiki pembelajaran kimia ke depannya. Tidak perlu menuliskan nama, langsung dijawab saja di tabel yang kosong. Menjawabnya boleh dilakukan nanti setelah jam Ibu berakhir. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa, baca kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada, semua jelas? Yang sudah kita pelajari sangat jelas. Semoga semua pembelajaran kita pada hari kemarin, hari ini menginspirasi pembelajaran kita ke berikutnya supaya menjadi lebih baik. Nah, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Selamat siang. Terima kasih. Untuk kita semua.